Aku ingin mengiris telingamu dan aku rebus dengan air dari Danau Sumeria. Waduh. Iya, ingin aku cincang-cincang jantungmu dan sedikit paru-parumu. Ini meleleh yang Iya. bener nanti nih. Lalu aku jadikan kamu makanan koyodet, makanan dari Siberia dan Australia. Baik, selamat malam teman-teman dimanapun berada. Kembali di channel Hatim Maulana Arsya. Salam satu anugerah. Salam satu anugerah. Teman-teman, pada hari ini, pada kesempatan kita kali ini, kita ditemani oleh Bang Eno. Nah, pada kesempatan kita kali ini akan membahas tentang hakikat manusia dan cinta. Baik dari sejarahnya seperti apa, kok bisa ada LGBT, terus gimana tentang cinta terlarang, mengobati cinta, mengobati hati. Pokoknya kita semua bahas dengan kupas tuntas bersama Bang Eno, narasumber kita kali ini di channel Hatim Maulana Arsya. Nah, baik, kepada Bang Eno, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Abang gimana bang? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Ini kita baru pertama kali ketemu ya Bang ya. Iya, aku udah lama Ketemu di lagi. Malang ya. Jadi ini kita lagi di Semarang nih teman-teman. Kebetulan Bang Eno lagi ke Semarang juga dan akan kita bahas ya. Langsung saja mungkin kepada Bang Eno untuk menjelaskan terlebih dahulu sih kata pengantarnya terkait hakikat manusia dan cinta ini. Oke, sebelumnya teman-teman, malam ini kita akan membahas mengenai cinta lebih mendalam, tapi dengan menggunakan pisau bedah berupa filsafat, sains, sama sedikit teologi. Lengkap. Ya, jadi biar semuanya kesentuh gitu bang, biar nggak ada saling kontrak di antara kita gitu. Nah, asik. Kita mulai dari cinta sendiri. Mungkin kalau menurut abang sendiri cinta itu apa bang? Waduh, cinta itu sesuatu yang apa ya? Yang sulit dimengerti sebenarnya. Sulit Kalau dimaknai gitu ya, sulit diartikan. Paham cuman sulit dimaknai ya. Coba menurut Bang Eno sih gimana sih biar orang nggak bingung gitu. Kalau dari segi sains sendiri ya, sebagai sesuatu cabang ilmu yang mengedepankan unsur logika atau kemasuk akalan yang make sense di dalam ilmu teknologi sendiri ya, di dalam ilmu sains sendiri, cinta itu diartikan sebagai suatu bentuk evolusi di mana manusia itu memiliki keinginan yang kuat untuk hidup bersama. Oh. Nah, jadi secara sains. Iya, secara sains cinta itu adalah bentuk bagian dari evolusi manusia. Jadi secara tidak langsung cinta itu adalah manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri. Jadi ya manusia berkembang bersama dengan tumbuhnya cinta juga. Jadi letak cinta itu di mana Bang menurut Bang Eno? Nah, kalau misalkan letak cintanya di mana itu tidak bisa ditunjukkan secara pasti lokasinya. Kayak misalnya kita bilang otak, kita tahu otak di mana ya. Tapi kalau berpikir atau pikiran, nah, di mana? pikiran Ayo. Cinta dan pikiran itu sama-sama menjadi suatu tempat di mana kita itu menempatkan posisi logika kita, perasaan kita itu di tempat tersebut. Oh, Nah, itu kan dari sains ya, walaupun sedikit rumit juga bahas kalau lewat sains ya. Berat banget ya pembahasannya, berat. Kalau dari segi filsafat sendiri nih ya, cinta di dalam filsafat adalah suatu perasaan kagum yang terus dipacu. Jadi kita itu memiliki kehendak kita, karena kan filsafat itu kan mengedepankan unsur di mana kita berbuat secara kesadarannya. Jadi tidak ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi atau kita dipengaruhi orang lain. Kita berbuat sesuai dengan kesadaran kita. Nah, cinta sendiri kalau dalam filsafat itu adalah sesuatu perasaan kagum pada suatu hal, bisa bentuknya orang, benda, ataupun hal-hal lain. Makhluk gaib juga bisa menjadi objek cinta. Seseorang. Berarti Tapi cinta ini universal toh? ya universal. Tapi kalau segi filsafat itu dipupuk secara kontinu, terus menerus dengan kadar yang selalu terupgrade. Misalkan hari ini kita mencintai 1% gitu ya, maka besoknya bisa 1,5%, 2%, dan seterusnya seperti itu. Jadi cinta itu ada kadarnya. Nah, ada kadarnya. Kalkulasi. Bukan kalkulasi, tapi cinta itu ketika datang, kalau secara filsafat itu mengkalkulasikan semua perasaan gitu. Jadi secara otomatis perasaan akan terkalkulasi kalau misalnya kita jatuh cinta. Bukan berarti misalnya kita mencintai orang tuh harus perhitungan, enggak kan? Enggak, karena cinta itu sendiri yang menambahkan kadar untuk kalkulasi tersebut. Menambahkan
Pokoknya kalau kita cinta seseorang itu tiap hari kita merasa dia lebih cantik kayak gitu kan. Dia lebih, kalau misalnya kita suka sama benda, dia lebih bagus walaupun mahal gitu kan. Pasti sering ngalaminya. Terus makna dari cinta itu apa dan hubungan dengan manusia itu seperti apa? Nah, Kalau memang itu dikategorikan terkait evolusi ya. ya jadi cinta itu kan tadi ya sudah dijelaskan ya, secara sains adalah salah satu bentuk evolusi manusia, di mana manusia itu memiliki keinginan kuat ya untuk bersosialisasi dengan manusia lain. Karena kan kalau hewan itu tidak punya pikiran, jika manusia itu punya pikiran. Nah, ketika pikiran berkembang, maka manusia juga memiliki keinginan untuk saling membutuhkan. Terciptalah keinginan untuk saling bekerja sama, saling hidup bersama. Nah, salah satunya adalah cinta. Karena kalau dari sains itu ada dua perasaan Bang yang jadi evolusi. Dari sains ada dua perasaan. Yang evolusi. Apa aja? Pertama sayang, kedua cinta. Oh, sayang dan cinta. Nah, Ini berbeda atau sama? ini beda. Beda. Nah, nanti orang-orang yang salah mengartikan ini nanti akan masuknya ke hal-hal yang menyimpang. Salah satunya adalah LGBT. Oh, nanti nyambung ya ke LGBT ya? Nah, LGBT. Tapi sebelum kita ke LGBT mungkin kita sedikit menerangkan ya bahwa cinta bagi manusia itu sama saja dengan karena cinta itu adalah bentuk evolusi, sama saja dengan tangan kepada manusia, kaki kepada manusia. Karena kan kalau misalnya kita dari sains ya, dari teori Darwin mengatakan bahwa manusia pertama itu memiliki bentuk postur yang tangan dan kakinya itu tumbuhnya bersamaan. Secara teori Darwin. Ya, tangan dan kakinya panjangnya sama. Karena kan waktu itu digunakan untuk memanjat pohon, lari dari binatang buas. Kan harus. Jadi asal usulnya sama. Ya, jadi panjangnya sama ya, sama kaki sama. Terus berevolusi lah karena hidupnya sekarang udah menetap di gua. Itu menurut Bang Eno, cinta itu suci nggak? Kalau cinta sendiri atau nggak ada ke situ hubungannya? Tapi cinta itu universal, itu nggak ada suci. Mungkin kalau misalnya kita bilang suci atau tidaknya, kita malah akan melompat ke teologi ya. Ke hubungan agama. Karena kan yang melabeli cinta suci ataupun cinta terlarang ya kan. Cinta terlarang adalah kepercayaan suatu agama, theism atau belief system. Dimana sistem di agama itu mengharuskan seseorang untuk mengenal apa yang suci, apa yang kotor, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kan seperti itu. Asal usul cinta terlarang itu dari teologi. Ya. Kalau bukan asal usulnya ya, cinta terlarang itu ada di teologi. Adanya di teologi. Ya, ada di teologi. Oh begitu ya. Ada nggak sejarahnya cinta terlarang? Oke, tapi sebelum itu ya sedikit klarifikasi ya. Tadi kan saya mengatakan bahwa cinta itu terlarang ada di teologi. Terus apakah teologi itu salah? Enggak. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, agama, teologi ya atau agama itu juga bentuk evolusi dari manusia. Evolusi juga. Ya, jadi ini terlepas dari kepercayaan kalian itu apa ya, tapi secara sains juga kita kembali ke sains karena hari ini kita membahas mengenai sains dan filsafat. Jadi secara sains sendiri, agama adalah bagian dari evolusi manusia, di mana manusia membutuhkan sesuatu batasan di mana dia harus bertindak dan berpikir. Secara teologi. Ya, jadi batas-batas ilmu pengetahuan itu adalah Tuhan. Ya, oleh karena itu sains itu perlu etika, di mana ada hal-hal yang boleh digunakan dalam sains, ada yang tidak boleh. Misalkan menggunakan manusia hidup sebagai percobaan, itu kan ada etikanya, itu nggak boleh. Berarti kalau cinta terlarang, terus fenomena LGBT itu di teologi? Iya, adanya di teologi. Jadi agama itu, jadi kita juga tidak bisa menyalahkan agama, karena agama juga bagian dari manusia. Agama itu posisinya sama dengan cinta sebagai bagian evolusi dari manusia. Nah, terlepas kita percayaannya agamanya apa, ya udah, yang penting kan kalau di sains sendiri, agama itu kan posisinya sebagai bentuk dasar-dasar manusia bersosialisasi dan batasan-batasan manusia dalam bertindak. Betul. Nah, masalah cinta terlarang sendiri kalau dari agama kita ya Muslim ya, kan manusia pertama itu Nabi Adam, yang kedua Siti Hawa. Terus mereka turun ke bumi karena disuruh oleh Tuhan, terus menikah di bumi, menikahnya di surga, terus di bumi akhirnya bertemu sekian tahun, bertemu terus punya anak. Ya, siapa aja anaknya? 4, Habil, mohon maaf ya kalau misalkan kebalik-balik ya, Habil sama Iklima, terus Qabil sama Labuda. Kenapa kok bisa silang-silang gitu? Nah, itu kan cintanya ya. Nah, jadi mereka itu punya dua pasangan anak kembar, cowok cewek. Nah, perintah dari Tuhan dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala memfirmankan kepada Nabi Adam untuk menikahkan anaknya tersebut secara silang. Silang. Jadi
anak pertama sama anak ketiga mohon maaf anak satu sama ketiga, kedua sama keempat. Jadi kalau dari saya sendiri kan, kalau anak kembar itu kan identik banget ya, gennya sama. Jadi biar tidak adanya incest gitu. Tahu kan ya, kalau kita incest atau hubungan saudara kandung itu kan pasti anaknya itu kan pasti lahir cacat. Oh gitu ya. Kayak orang-orang Mesir zaman dulu, farao kan Kayak gitu. kebanyakan Ya? cacat karena nikahnya saudara kembar gitu, atau saudara kandung gitulah. Kalau dari sains juga itu membuktikan kalau misalkan nikahnya itu satu jalur, saudara kandung gitu, nanti ya karena keturunannya pasti rusak gitu. Berarti hakikatnya di silang itu seperti itu ya? Nah, jadi itu untuk mengajarkan. Jadi Tuhan sendiri kan, karena Nabi Adam hidup di bumi, jadi Nabi Adam itu mohon maaf, Allah itu mengajarkan Nabi Adam untuk belajarlah hukum-hukum fisika di bumi. Jadi semua yang logika, sains itu berlaku di bumi, siapapun kamu. Secara fisikanya cintanya anak-anak Adam itu gimana? Nah, jadi kan mereka dua anak kembar nih, yang dua identik. Jadi ketika disilangkan, yang pertama dan ketiga, yang cowok pertama sama cewek ketiga, mohon maaf, cowok pertama sama cewek yang keempat. Nah, itu kan tidak memiliki garis yang identik, ya kan, karena kembar dan kembar. Mereka itu berbeda ya. Yang satu sama dua kembar, tiga sama empat kembar lagi. Tapi yang ini sama ini tuh sama kayak apa ya, terputus gennya. Nah, jadi ketika yang ini disilangkan, maka akan menghasilkan keturunan yang bagus. Jadi gennya itu bagus ya. Nah iya, tapi yang anak yang pertama, Habil, mohon maaf kalau salah kebalik, Habil itu tidak mau karena dia ngerasa Iklimah itu paling lebih cantik daripada Labuda. Padahal itu saudara kandungnya toh? Iya, terus kembarnya ya. Akhirnya singkat cerita, terjadilah peristiwa di mana Habil membunuh Qabil. Jatuhnya ke patah hati ya. Pokoknya nggak terima dengan keputusan gitu ya. Terus membunuh Qabil, mengajak Iklimah ke dalam gunung, pokoknya kabur gitu dari orang tuanya, menikah di sana, akhirnya punya banyak keturunan. Itulah awal mulanya cinta terlarang. Itu awal mula cinta terlarang. Iya. Terus ini nyambung lagi nih. Jadi kan anak-anak Adam itu kan patah hati kan. Itu perihal patah hati menurut Bang Eno apa sih? Terus apa yang harus kita lakukan? Kan banyak nih yang patah hati gara-gara cinta itu bunuh diri ya kan? Terus membunuh pasangannya, menampar juga, itu kan nggak boleh. Menurut Bang Eno gimana sih tentang patah hati? Patah hati sendiri adalah suatu itu ya Bang, suatu kondisi di mana keinginan kita itu terbatalkan dengan suatu realita. Jadi kan kita menginginkan ini, ternyata hasilnya tidak. Ya sekarang kita pengen, misalkan ya, abang kan pasti dulu pernah SMA ya. Berarti mungkin anak-anak SMA kan pasti mikir, aku pengen ke UI, ke UGM, terus tiba-tiba realitanya SBM dan SNMPTN menolak. Nah, itu kan patah hati kan. Jadi patah hati itu tercipta di mana keinginan kita itu tertolak. Jangan dengan realita. Nanti ada Leon. Ada Leon. Nah, terus lanjut. Terus apakah yang harus kita lakukan ketika kita patah hati? Mungkin ini ya salah satu sistem yang salah di dalam, ya bukan saya anggap salah, saya anggap salah di dalam pergaulan kita, di mana kesedihan itu dianggap tabu. Jadi seakan-akan ketika kita patah hati itu kita harus cepat-cepat untuk senyum, cepat untuk bicara. Jadi ketika cara lain ada nggak? Ya, jadi kan sering ya kita di tongkrongan gitu ya, ada temennya patah hati, lah cemen lu, cowok kok patah hati, gitu kan, cowok kok nangis. Nah, padahal hal biasa toh. Nah, jadi ketika kita patah hati, mungkin ya kita harus melakukan sesuatu yang seorang patah hati itu lakukan. Kayak menyendiri, menangislah sepuas-puasnya sampai kamu sendiri tidak bisa mendengar suara tangisanmu. Terus datanglah ke coffee shop, pesenlah es teh, karena jangan pesen kopi ya, karena di posisi seperti itu kopi terlalu pahit, kamu merasakan gitu. Jadi makin pahit nanti hidupnya. terus kamu bisa makan coklat sebanyak-banyaknya, karena itu kan coklat kan punya endorfin, bisa meningkatkan endorfin. Gitu ya. Jadi hormon bahagia. Ada hubungannya toh. Tapi juga jangan kebanyakan, nanti obesitas. Terus kalau misalkan lakukanlah hobi-hobi yang kamu suka ketika kamu senggang gitu. Misalkan abang menulis atau menggambar gitu ya. Terkadang walaupun ketika kita patah hati, kita menulis puisi, menulis cerita, itu pasti masuk ke psikopat. Karena pasti ya apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan adalah sesuatu hal yang harus terjadi di orang tersebut, si A. Oh. Misalkan dulu aku pernah, contohnya dulu pernah
nulis puisi ketika patah Puisi. hati. Jadi puisiku tuh dulu bacaannya gini, aku ingin Boleh juga nih ya, dibukuin nanti. ya, jadi aku ingin mengiris telingamu dan aku rebus dengan air dari danau Sumeria. Waduh. Iya, ingin aku cincang-cincang jantungmu dan sedikit paru-parumu. Ini meleleh yang Iya. denger nanti nih. Lalu aku jadikan kamu makanan koyodet, makanan dari Siberia dan Australia. Waduh, Gitu-gitu. Terus luar biasa ini. aku ingin merebus otakmu dan ingin aku rasakan bagaimana kamu memikirkan aku selama ini. Kenapa Waduh. kau menolakku seperti itu ya? Asik. Jadi ketika kita patah hati, cobalah lakukan hal-hal yang membuat kita suka, senang gitu. Yang penting satu hal Bang yang tidak boleh kita lakukan saat patah hati, yaitu pertama mendekati orang lain sebagai obat untuk kita sembuh dari si A. Karena misalnya gini, misalnya kita suka si A, misalnya kita patah hati sama si A, terus kita supaya melupakan si A kita mencari si B, kita mendekati si B nih, mendekati si B. Itu jangan pernah kita lakukan Bang. Mengapa? Karena ketika kita sedang patah hati, belum sembuh, belum berdamai, maka ujung-ujungnya kita akan mencari sosok si A di dalam si B. Oh gitu ya, Jadi secara teori ya. Nah, jadi kita ada variabel ya. Jadi kita seakan-akan mencari sosok si A, si B. Akhirnya kita kecewa lagi karena si B itu bukan si A, dan si B itu akan sakit hati, patah hati karena kita tidak mencintai dia dengan tulus. Nah, otomatis kalau udah itu kan cara mengobati patah hati toh. Berarti kan ada juga yang namanya mengobati cinta. Ya kan? Nah, mengobati cinta ini gimana sih biar orang-orang di dunia ini, terus teman-teman dimanapun berada yang mendengarkan penjelasan Bang Eno, agar cintanya ini nggak salah, terus nggak sakit hati lagi, nggak mengulang kesalahan yang kedua kali, gimana cara mengobati cinta? Jadi mengobati cinta itu ya sama dengan ketika kita mengobati patah hati. Kita lakukan sesuatu hal yang membuat patah hati itu cepat habis gitu. Karena ya perlu kita ketahui juga, atau mungkin sering udah kita ketahui ya bahwa suatu kematian itu butuhlah ratapan. Suatu kematian butuh ratapan. Iya, termasuk matinya hati dan cinta. Waduh. Ya, jadi ya nggak apa-apa, kita sedih nggak apa-apa, kita nangis nggak apa-apa. Lakukan saja fase-fase tersebut, lakukan, alami. Yang penting ketika kita benar-benar udah merasa baikan, ya sudah, kita bergerak lagi. Pokoknya jangan pernah beranggapan bahwa ketika kita sedih itu kita cemen, ketika kita patah hati itu merasa dunia itu sudah tidak sehat lagi, dunia itu sudah tidak cinta kita lagi. Jangan seperti itu, karena kamu juga pasti jangan putus asa. Ya, kita juga pasti akan menemukan bahagia setelah kita kesedihan. Dengan catatan, kesedihan itu harus kita habiskan dulu, berdamai dulu dengan diri kita, baru kita bisa dulu apa-apa. Berarti boleh nggak ya laki-laki itu nangis gitu Bang? Boleh. Nangis itu tidak dibatasi gender ya. Nangis itu adalah hak manusia. Hak manusia. Jadi nangis itu tidak dibatasi gender, tapi nangis itu dibatasi makhluk hidup. Seperti apa? Jadi hanya makhluk hidup yang punya sistem di mana membesarkan anak, terus kawin, itu yang bisa menangis. Hewan juga bisa menangis. Manusia juga bisa menangis. Jadi yang wajar ya. Dari yang wajar. Yang tidak wajar itu ketika kita patah hati, lalu kita ketawa. Lalu ada teman-teman ya, atau aku deh, abang patah hati, aku malah ngolok-ngolok abang, wah cemen. Nah, itu yang nggak dia boleh. belum pernah ngerasain patah hati. Sakitnya itu karena benar berhari-hari Bang, patah hati Bang. Mungkin itu pesan teman-teman untuk teman-teman ya Bang ya, karena takutnya teman kita yang sakit hati gitu itu nanti drop ya. Kasihan gitu ya, kasihan. Nah, setelah itu kita kembali lagi kepada sebuah fenomena yang tadi. Ini kan udah tahu ya cara mengobati patah hati, terus mengobati cinta, sejarahnya, hubungan dengan manusia dan sebagainya. Kita kembali kepada fenomena cinta terlarang dan juga fenomenanya LGBT, Bang. Okay. Nah, lesbian, gay, bisexual dan transgender. apakah itu salah? LGBT itu salah enggak menurut pandangan Abang? Oke, mungkin sebelum kita salah atau enggaknya, mungkin sedikit dijelaskan ya, kenapa orang bisa LGBT sih gitu kan. Jadi kan tadi aku jelaskan bahwa aku sampaikan tadi kalau misalkan perasaan itu ada dua, yang satu sayang, yang kedua adalah cinta. Nah, sayang dan cinta itu hampir-hampir mirip. Nah, tapi ada perbedaannya adalah sayang dan cinta itu dibatasi gender. Nah, sayang itu untuk semua gender. Cinta itu hanya untuk lawan jenis. Ya, kalau misalkan
untuk yang pertama sayang sendiri ya. Laki-laki sama laki-laki itu bisa sayang, cewek sama cewek itu bisa sayang. Misalkan cuma mungkin di budaya kita itu menjadi perbedaan kata ya, perbedaan kata gitu. Misalkan laki-laki sama laki-laki yang kayak akrab banget nanti disebut solidaritas, kayak gitu kan. Kan sering kita saksikan ya kalau misalkan kita SMK nih atau SMA ya, lihat teman kita digebukin sama SMA lain, kemudian kita juga marah gitu kan. Solidaritasnya ya. Jadi itu disebut sayang kalau dalam sains. Nah, cinta itu adalah perasaan di mana kita ingin hidup bersama dengan orang yang berbeda dengan kita. Secara makna cinta kepada ini ya, ini makna cinta yang memiliki tujuan misalnya kekasih toh ya, karena cinta luas toh. Ya cinta itu luas. Tapi secara sains, secara itu cinta itu hanya untuk lawan gender aja. Lawan gender. Nah, orang yang LGBT adalah orang yang gagal dalam memaknai cinta ini. Jadi mereka itu ketika mengartikan perasaan mereka itu salah, keliru. Yang harusnya sayang malah dia menjadi cinta. Makanya dia bisa suka sama gender dan berarti gender. Sayang cinta. Jadi mereka nganggap sayang itu cinta jatuhnya tuh. Padahal itu sayang. Nah, padahal itu sayang. Nah, berarti ini kesalahan ya, kekeliruan toh? Nah, kekeliruan, bukan kesalahan. Karena kekeliruan. Sayang dan cinta itu juga bisa disalahkan karena itu kan bagian dari manusia itu sendiri. Ya kan? Nah, jadi LGBT salah nggak kira-kira? Sebenarnya perilaku LGBT itu sama dengan perilaku di mana kita salah dalam menemukan pasangan. Ya, kalau dulu Mbak Kui sering mengatakan kalau misalkan kamu itu boleh deket sama siapapun, kamu boleh deket sama cewek manapun, tapi ketika kamu memutuskan untuk pacaran sama dia, pacaran gitu ya Bang ya, itu tunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, karena barangkali yang kamu rasakan itu sayang bukan cinta. Nah, karena sayang itu datar. Sayang datar. Terus sama, nah cinta itu menggebu-gebu. Jadi ketika kamu 1 bulan malah lebih perasaanmu lebih kuat sama dia, berarti kamu cinta sama dia, maka kejarlah dia sebagai kekasihmu. Tapi kalau selama sebulan atau 2 bulan itu perasaanmu biasa-biasa aja, tapi sayangnya biasa-biasa aja gitu ya, itu berarti baru sayang. Nah, kita juga sering alami hal seperti itu Bang, secara kita tidak sadari ya. Misalnya kita dekat sama cewek nih, jadian seminggu tiba-tiba seminggu, kok kayaknya bosen banget. Nah itu gimana? Kayaknya kok lebih enak PDKT daripada jadian. Nah, karena yang dia rasakan atau abang rasakan atau saya rasakan itu bukan cinta, cuma sayang aja. Makanya ya jadi hubungan jadi singkat. Nah, konsep LGBT itu sama dengan konsep ini Bang. Konsep LGBT ya, sama. Jadi ketika kita menyalahkan pihak orang LGBT ya sama saja dengan kita menyalahkan orang-orang yang gagal dalam percintaannya, cintanya cuma sebulan, seminggu, ya seperti itu. Nah, walaupun kalau misalnya kita tarik ke dalam teologi, ya tentu saja LGBT itu adalah sesuatu yang salah, yang haram, yang harus segera konsultasikan untuk berubah, untuk dibenarkan. Ya, tapi kita juga karena yang melarang hal itu adalah teologi awalnya, agama. Nah, karena kan kayak hukum adat, terus perilaku sosial juga kan dimulai dari percayaan agama ya kan. Nah, agamanya mulai merintis adanya aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia. Berarti konteks kekeliruannya di sayang dan cinta ini sebenarnya. Ya, cuma harus dipahami di perasaannya aja. Nah, terus ini juga kalau dalam sayang itu menyerempet ke dalam psikologi. Ya, jadi kan sayang kalau dalam sains itu kan sayang dan cinta itu berasal dari pikiran, dari otak. Jadi di otak itu ada suatu bagian yang fungsinya itu untuk menerjemahkan perasaan. Ya, merasakan bahwa ketika aku sama dia rasanya gimana dan lain sebagainya, itu di otak itu ada palibalparsi apa namanya kalau nggak salah. Nah, apakah LGBT salah? Kalau kita dari sudut sains itu tidak salah, itu keliru dan perlu dibenarkan, perlu disadarkan. Jadi di sayang cinta. Kalau di teologi itu salah karena melanggar aturan-aturan di dalam agama. Mungkin di agama saya sendiri itu di Islam memang ya, kita sama-sama Islam itu melarang adanya perilaku tersebut itu kan. Bahkan di Al-Qur'an ada suatu kaum dari Nabi Lut ya, kaum Sadum atau kaum Sodom. Ya, kaum Sodom itu yang suka sama jenis ya, Allah laknat itu kan. Itulah asal mulanya kata Sodom ya. Kata sodomi ya. Itu dari kaum Sadum atau kaum Sodom. Jika kan di Al-Qur'an dijelaskan ya, azab mereka kan negerinya dijungkir balikan, diangkat dibalik sama malaikat seperti itu. Ngeri banget ya sebenarnya tentang LGBT. Dan tapi terima kasih sih kepada Bang Eno udah menjelaskan semuanya ya.
Mungkin pesan-pesan singkat untuk teman-teman dimanapun berada dari Bang Eno sebagai closing statementnya. Nanti teman-teman dimanapun berada pun, kalau yang masih penasaran, kita tunggu di season berikutnya bersama Bang Eno ya, mengupas tuntas. Pesan singkat, closing statement untuk teman-teman, silahkan. Oke, untuk teman-teman semuanya, yang khususnya yang sudah patah hati, karena kebetulan saya juga mungkin ya bisa dikatakan sedang patah hati ya Bang. Untuk teman-teman yang sedang patah hati, Berarti Bang Eno patah hati juga. Nggak, ya. Untuk teman-teman yang sudah patah hati, nggak apa-apa. Kalau pengen nangis, nangislah. Kalau pengen minum kopi, jangan minum teh manis aja, karena kopi terlalu pahit. Pengen makan coklat sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, makan saja. Terus pengen menyendiri, jangan menyendiri, bunuh diri nanti. Iya. Ajaklah teman-teman yang untuk ngobrol, terus kalau pengen jalan-jalan ya jalan-jalan. Yang penting ketika kamu patah hati, jangan untuk mencoba untuk jadi orang kuat. Ya. Jangan kau paksakan dirimu untuk melawan kesedihanmu. Biarkan saja kesedihanmu itu keluar dari dalam dirimu. Semakin cepat keluar, maka semakin kamu terbebas dari rasa tersebut. Yang penting ya jangan menjadi orang yang suka memendam kesedihan, karena itu akan menjadikanmu orang yang penuh dengan kesedihan, dan biasanya orang tersebut itu akan lari ke dalam suatu tindakan nekat dan menjadi jahat. Waduh, luar biasa. Terima kasih kepada Bang Eno telah menjadi narasumber kami di channel Hati Mulai. Sebenarnya ini Bang Eno tim juga, tim dari Hati Mulai Arsa juga. Tim story ya. Cuman pada hari ini menjadi narasumber. Oke, sampai jumpa kembali teman-teman yang berada. Salam satu anugerah. Salam.